Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Prayoga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang esai yang berjudul Analisis Kampanye Komunikator Politik Prabowo Subianto. Nah, jadi yang pertama, pada pendahuluan dari esai ini menjelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan pemerintahan republik yang sangat terikat dengan politik dan banyak petinggi serta masyarakatnya berfungsi sebagai komunikator politik. Nah, jadi salah satu tokoh petinggi yang saya ambil itu adalah Pak Prabowo Subianto. Dan pastinya orang-orang di Indonesia itu kan sudah kenal dengan Pak Prabowo. Beliau yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan telah menjadi kandidat presiden 3 kali berturut-turut. Selanjutnya, isi pada esai ini juga terdapat data-data dan juga analisis para peneliti politisi. Kita bisa melihat kembali pesta demokrasi pemilihan presiden tahun 2019 kemarin yang diikuti oleh dua pasangan capres dan wapres Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno. Pada saat itu, survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring pada 24 Mei 2018 menemukan bahwa elektabilitas Prabowo sebesar 50,1% dan Jokowi sebesar 29,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi dibanding pesaingnya. Sementara itu, survei yang dilakukan antara 22 Desember 2018 dan 2 Januari 2019 untuk Carta Politika menunjuk bahwa elektabilitas Jokowi Amin 53,2% dan Prabowo Sandi 34,1%. Menurut Maulina dan Mutakin, tahun 2019 ini sangat menarik untuk dibahas mengenai komunikator politik Prabowo, mulai dari bahasa yang dia gunakan, secara berpolitik, strategi politik, kampanye politik, peran dan pesan, hingga penggunaan media sosial. Selanjutnya, menurut Ritonga tahun 2020, jika kita melihat kembali pemilihan presiden tahun 2019 kemarin dan berbicara tentang populisme, jelas bahwa Prabowo Subianto adalah kandidat populis yang didukung oleh konservatif Islam yang pernah menggulingkan Ahok. Ini juga bahwa Prabowo adalah calon presiden populis dengan tema kerakyatan yang sering diangkat oleh Prabowo dengan cara yang sangat kuno. Sudah jelas tujuan dari kampanye tersebut adalah untuk memberikan gambaran bahwa Prabowo adalah orang yang sangat pendukung seluruh rakyat. Dalam pidatonya menggunakan 3 perspektif untuk menyampaikan kelompok kerakyatan ini. Selain itu, pada pidato pertamanya, Pak Prabowo juga menegaskan, lebih baik saya hancur daripada menderita. Selain itu, Indonesia adalah negara kaya tapi rakyatnya miskin, dan rakyat menginginkan perubahan. Adalah kata yang diucapkan oleh orang Indonesia saat Pak Prabowo berbicara tentang keadaan dan negara mereka. Pada penutupan esai ini, intinya adalah dari ketiga sudut tersebut menyebutkan bahwa Prabowo menggunakan tema kerakyatan secara efektif untuk mendapatkan dukungan publik sebanyak mungkin. Beliau melontarkan slogan retoris sebagai bukti simpati rakyat Indonesia dalam konflik antara para elit, Prabowo, dan mayoritas rakyat biasa. Sekian dari saya, terima kasih.